Selamat malam semuanya, yang saya hormati Ibu dosen dan para teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil, eee, PowerPoint saya, yang mana berjudul Penerimaan Perikatan Audit, Perencanaan Audit, dan Proses Analitis. Dengan saya, Miki Tison Romulus Manihuluk, dengan NPM 191510542, di mana dengan mata kuliah pengauditan dari kelas reguler 2, klaster 2, 5B, Jumat Sabtu, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tri Wulandari, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Baiklah, di mana audit atau pendahuluan. Perencanaan auditor yang baik diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor wajib memahami tipe bisnis dan industri yang digeluti para calon klien. Selanjutnya, auditor menyusun strategi dengan penempatan tim yang tepat sehingga terciptanya keseriusan dan keprofesionalan dalam melakukan pekerjaan lapangan. Adapun pada subjudul yang pertama yaitu penerimaan perikatan audit, yaitu mengevaluasi integritas manajemen, mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, menilai independensi, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan kesamaan, membuat surat perikatan audit. Dengan yang pertama yaitu mengevaluasi integritas manajemen. Bertujuan agar auditor mendapat keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, serta laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji akibat adanya integritas manajemen. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen adalah melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Auditor pendahulu adalah auditor yang telah mengundurkan diri atau diberitahu oleh klien bahwa tugasnya telah berakhir dan tidak diperpanjang dengan perikatan baru. Auditor pengganti adalah auditor yang telah menerima suatu perikatan atau auditor yang telah diundang untuk mengajukan proposal perikatan audit. Yang kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga. Informasi tentang integritas manajemen dapat diperoleh dengan meminta keterangan kepada penasihat hukum, pejabat bank, dan pihak lain dalam masyarakat keuangan dan bisnis yang mempunyai hubungan bisnis dengan calon klien. Yang ketiga, melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Untuk mempertimbangkan akan melanjutkannya atau menghentikan hubungan dengan klien dalam perikatan audit, auditor harus secara seksama mempertimbangkan pengalamannya di masa lalu berhubungan dengan klien dalam perikatan audit. Misalnya, auditor perlu mempertimbangkan adanya kekeliruan atau kecurangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien yang ditemukan dalam audit atas laporan keuangan tahun yang lalu ataupun tahun yang sebelumnya. Selanjutnya, mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa. Penilaian awal terhadap laporan keuangan klien yang telah diaudit guna mengetahui stabilitas keuangan dan status hukum calon klien. Mengidentifikasi pembatasan lingkungan audit, dan mengevaluasi sistem laporan keuangan entitas dan kemampuan auditor pengganti untuk mengaudit calon klien. Selanjutnya, menentukan
kompetensi untuk melaksanakan audit. Dalam yang pertama, identifikasi tim audit, yaitu seorang partner yang bertanggung jawab atas penyelesaian keseluruhan perikatan audit. Selanjutnya, manajer yang akan mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program audit. Dan yang terakhir, staf asisten yang melaksanakan berbagai prosedur audit. Dan yang kedua, mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis, di mana terdapat penilaian, penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas atau kondisi, penilaian dengan menggunakan teknik atau metode khusus, penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan. Yang ketiga, menilai independensi. Independensi yaitu setiap auditor tidak diragukan sikap mental independennya yang meliputi independen dalam fakta maupun dalam penampilan. Integritas dan objektivitas. Auditor haruslah bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan adanya faktor salah saji ataupun mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Terdapat 3 poin dalam menilai independensi, yaitu prinsip integritas. Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Kedua, prinsip objektivitas. Yaitu prinsip yang mewajibkan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan ataupun pengaruh yang tidak layak dan dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Yang ketiga, prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau jaringan KAP, tepatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lain yang berlaku. Yang kedua, menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Yang keempat, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan. Yang pertama, menentukan waktu perikatan. Umumnya waktu perikatan sampai dengan 6 sampai dengan 9 bulan. Merupakan jangka waktu yang memadai bagi auditor untuk merencanakan secara seksama pekerjaan audit. Sehingga idealnya waktu perikatan audit sudah diterima oleh auditor 6 sampai dengan 9 bulan sebelum akhir tahun buku klien. Kedua, pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan. Biasanya auditor menggolongkan jadwal pelaksanaan pekerjaan lapangan ke dalam 2 kelompok berikut, yaitu pekerjaan intern, yang merupakan pekerjaan lapangan yang dilaksanakan oleh auditor 3-4 bulan sebelum tanggal neraca. Yang kedua, pekerjaan akhir tahun, yang merupakan pekerjaan lapangan yang dilaksanakan oleh auditor beberapa minggu sebelum tanggal neraca sampai 3 bulan setelah tanggal neraca. Yang ketiga, pemanfaatan personel klien. Pemanfaat personel klien akan berdampak besar terhadap penentuan jumlah staf dan jadwal audit, serta biaya audit, di mana ketiga komponen tersebut berfungsi untuk mewujudkan kecermatan dan keseksamaan dalam pengauditan. Yang kelima, membuat surat perikatan audit.
Surat perikatan audit dibuat oleh auditor. Surat tersebut berisi tentang perjanjian perikatan yang disepakati bersama dan didokumentasikan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara auditor dan klien yang di kemudian hari. Adapun isi dari surat perikatan umumnya adalah: 1. Tujuan audit atas laporan keuangan. 2. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. 3. Lingkup audit termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang wajib dianut oleh auditor. Keempat, bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Yang kelima, fakta bahwa auditor memiliki keterbatasan, bawaan bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak dapat terdeteksi. Keenam, pengaturan reproduksi laporan auditan. Ketujuh, kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Ke-8, akses ke berbagai catatan dokumentasi dan informasi tentang informasi lain yang diwajibkan dalam kaitannya dengan audit. Dan yang terakhir, dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit atau biaya audit dan pengaturan penagihannya. Pada subbab yang kedua, yaitu perencanaan audit, di mana terdapat manfaat dari sebuah kasus, perencanaan audit, penerimaan klien dan melakukan perencanaan audit awal, serta yang terakhir memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Yang pertama, manfaat dari sebuah kasus. Banyak pelajaran yang dapat diperoleh auditor bahwa pentingnya untuk memahami bisnis dan industri perusahaan klien, yaitu untuk mengidentifikasi resiko bisnis yang dominan berpengaruh karena dapat meningkatkan resiko salah saji pada laporan keuangannya. Yang kedua, perencanaan audit. Auditor dituntut menepati waktu yang telah disepakati bersama klien. Dan terdapat 3 alasan mengapa auditor wajib merencanakan penugasannya. Yang pertama, auditor dapat memperoleh cukup bukti kompeten. Yang kedua, membantu dan menjaga agar biaya audit dikeluarkan tetap wajar. Yang ketiga, menjaga atau menghindari agar tidak terjadinya kesalahpahaman dengan klien. Yang ketiga, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal, yaitu dengan cara: 1. Auditor memutuskan apakah dapat menerima klien yang baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Auditor ingin membuat keputusan lebih awal sebelum mengeluarkan biaya yang cukup besar yang tidak bisa ditutup kembali. 2. Auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. 3. Untuk menghindari kesalahpahaman, auditor wajib memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Dan keempat, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, yaitu menerima klien dan merupakan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, menerapkan materialitas dan menilai resiko audit yang dapat diterima serta resiko intern, memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian, mengumpul informasi untuk menilai resiko kecurangan, mengembangkan perencanaan audit dan program audit secara keseluruhan. Yang keempat, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Auditor wajib memperoleh pemahaman yang memadai tentang entitas dan lingkungan, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai resiko salah saji yang material dan laporan keuangan, baik karena kekeliruan maupun kecurangan, dan untuk merancang sifat penetapan waktu,
serta luas prosedur audit selanjutnya. Dan subjudul terakhir yaitu prosedur analitis audit. Melaksanakan prosedur analitis. Terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dengan non-keuangan. Prosedur analitik mencakup perbandingan yang paling sederhana, hingga model yang rumit yang mengaitkan berbagai hubungan dan unsur data. Arens pada tahun 2010 berpendapat bahwa prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan. Mana yang pertama, prosedur analitis diwajibkan dalam tahap perencanaan untuk membantu menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit. Yang kedua, prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Yang ketiga, prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. Dan yang terakhir, sekian presentasi dari saya. Apabila terjadi kesalahan kata-kata yang saya lontarkan, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam.